Assalamualaikum Abang Andi, apa kabar? Eh, Semoga baik-baik saja ya. Ini ada lagi nih kisah yang mau saya kongsikan dan mau mohonkan sedikit pencerahannya daripada Abang Andi tentang perlatihan saya itu. Dalam ini saya mau ceritakan gimana ya. Pokoknya dia bukan berlaku ketika saya menjalani pelatihan ya Bang Dia. Seperti yang pernah Abang Andi ceritakan, seandainya itu bila kita lagi dalam perlatihan itu ber-DN, dan itu apabila sudah sampai satu tempat yang gelap itu maknanya kita sudah berada di dalam kesadaran jiwa kan. Saya juga pernah melaluinya. Alhamdulillah ada penjelasan daripada Bang Andi yang di video YouTube sebelumnya. Saya paham, dan pernah juga tuh saya berada dalam keadaan itu, di hadapan saya itu saya lihat sosok tubuh saya. Jadi ya, saya mengerti tentang itu. Kita berada dalam keadaan kesadaran jiwa kita itu sudah sepenuhnya masuklah kan. Tetapi yang kali ini ada satu yang pengalaman tuh agak beda tuh Bang Andi. Kisahnya begini, saya itu mau sholat isya, lagi kelewatan, lebih kurang jam 12 malam begitulah. Jadi sudah malam, anak-anak sudah lagi tidur. Niatnya itu mau meneruskan perlatihan, tapi jadi saya pun teringat itu perlatihan di dalam gelap itu kan. Sebelum ini juga saya pernah melakukan di dalam gelap lah, total 100% gelap itu. Tetapi di rumah saya itu nggak bisa 100% gelapnya, karena kiblat saya itu akan menghadap satu tingkap, dan akan ada satu cahaya yang bukan terang lah, itu malap-malap itu, dan masuk melalui tingkap itu lampu daripada jiran tetangga di belakang rumah itu kan. Jadi satu malam itu bila saya berniat gitu, saya pun matikan semua lampu di rumah. Langsung saya masuk bilik sholat itu, saya tutup pintunya, lalu saya matikan lampunya. Saya lihat, gelap nih, 100% total gelap. Tapi kaki saya ini masih memijak nih kan. Saya cakap, barangkali lampu tetangga saya itu lagi rosak. Jadi dapatlah kan itu keadaan yang gelap 100% kan. Jadi saya pun teruskan sajalah dengan sholat isyanya itu. Di dalam sholat itu ya saya teruskan dengan sholat dalam keadaan yang gelap. Kita coba akan dapat itu khusyuk yang baik. Lalu saya bersolat lah. Saya nggak berapa pasti ya rakaat keberapa itu ya. Sewaktu sujud saya lagi terasa mau batuk loh. Terasa mau batuk tuh kuat kan. Jadi ya nggak bisa ditahan lagi ya, saya lepaskan juga batuknya sewaktu sujud itu. Tapi selepas batuk itu saya terlihat seperti ada samar-samar cahaya masuk. Jadi bila
saya itu lagi uh, uh, apa bangun itu, saya lihat sudah ada cahaya di hadapan saya. Cahaya di itu apa itu tingkap itu kan sudah ada, jendela itu sudah ada cahaya daripada lampu. Langsung saya, loh tadi kok gelap. uh, apa gimana tadi itu kan. Saya teruskan saja sholatnya dalam keadaan yang sudah hilang, berpikir-pikir tentang kegelapan tadi kan. uh, Ya nggak adalah jawabannya, karena saya juga nggak tahu gimana, apa bisa masuk ke dalam kesadaran jiwa itu bersama jasad-jasadnya. Apakah karena bila saya ingat-ingat kembali, itu lampu di belakang rumah jiran itu hidup, karena selepas sholat maghrib itu saya ke dapur lagi siapkan makan malam, itu memang hidup. Justru saya ya lagi bingung ini, apa bisakah dalam keadaan kita jasad itu kan berada dalam kesadaran jiwa, Bang Edi? Apa benar ataupun benda itu hanya sekadar halusinasi saya aja, ataupun ya mungkin lampu jiran saya itu mati dan dihidupkan kembali ya. Itu saja Bang Andi, insyaallah yang satu pengalaman ini agak yalah, nggak tahulah saya mau meletakkan itu gimana, apa bisa apa nggak bisa ya. Insyaallah kalau ada penjelasannya saya dahulukan dengan terima kasih. Moga Bang Andi baik-baik saja, dikurniakan dengan Allah keberlimpahan rezeki dan kesehatan yang berlipat-lipat Bang Andi ya. InsyaAllah semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah selalu, InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ibrahim atas doa-doanya. Amin ya Allah. Ya, mudah-mudahan Pak Ibrahim, sahabatku, saudaraku yang mendengarkan audio ini ya selalu dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Jadi mengenai pengalaman Pak Ibrahim itu sebenarnya itulah yang dikatakan kusuk ya. Kita kalau kusuk kepada satu titik, kepada satu kesadaran, maka yang di sekitar kita itu akan sirna ya. Makanya yang seperti Pak Ibrahim alami, kenapa ya Bang? Awalnya ada cahaya, tiba-tiba kok tak ada cahaya lagi, gelap semua. Betul-betul gelap, dan saya masih bisa merasakan tubuh saya. Yaitu sebenarnya itulah kategori fana ya. Itu yang dikatakan fana. Jadi apa yang kita lihat dengan mata zohir, kalau kesadaran ini sudah aktif maka pandangan zohir itu akan sirna, akan hilang. Tapi kita lebih masuk kepada pandangan batin. Jadi pertama ada cahaya dari tetangga sebelah, dari lampu sebelah. Tiba-tiba kok ketika saya sholat Bang, cahaya itu hilang. Saya nggak nampak lagi cahaya itu. Ketika selesai sholat, cahaya itu ada lagi. Ya. Berarti ketika hilang tadi bukan berarti kita itu berpindah. Kita masih di situ jasad kita, nggak kemana-mana jasad ini. Ya. Cuman kesadaran jiwa kita yang kusuk. Sehingga apapun yang di sekitar kita sirna ya. Jadi dilatih mengenai kesadaran ini, harus kita latih. Itu kan kalau dibilang kejadian yang tidak kita sengaja, tidak kita pikirkan, tidak kita harapkan.
Nah, coba nanti dilatih, disengaja. Makna disengaja begini ya memang kita mau ke situ, memang kita mau tuju ke situ. Jadi bagi teman-temanku yang ingin mengenal diri ya, selama ini kan kita hanya selalu belajar kenal diri, kenal Allah, kaji diri ya. Tetapi sangat jarang orang memberikan metode atau tekniknya atau tata caranya ya. Sebenarnya mengenali diri itu banyak teknik, banyak cara. Sebatas apa? Sebatas yang simple ya, yang simple. Coba teman-teman dicoba ini. Ini videonya sudah ada sebelumnya, tapi kita ulang lagi nggak apa-apa. Lancarnya kaji karena diulang. Masuk ke sebuah ruangan yang kosong. Mengenanya ya ruangan yang betul-betul nggak ada orang lain, kita sendiri aja di ruangan itu. Tutup semua pintu, jendela, jangan ada setitik pun cahaya masuk di ruangan itu. Matikan lampu ya. Duduklah kita di tengah ruangan itu. Sudah duduk. Lalu buka mata kita, lihatlah di sekeliling. Kalau masih bisa melihat, oh ada lemari, oh ada jendela, oh ada pintu, masih nampak, tutup sampai nggak ada cahaya masuk, betul-betul gelap. Nah kalau sudah gelap, barulah kita buka mata, kita lihat di sekeliling kita. Ini paling bagus ini kita itu berdiri. Tapi kalau teman-teman takut, lebih baik ya duduk aja, nggak usah berdiri, duduk aja, duduk bersila di tengah ruangan itu. Lihat di sekeliling kita dengan membuka mata. Apa yang terlihat, apa yang terpandang. Ya namanya nggak ada cahaya pasti nggak ada nampak apa-apa lah kan, kosong kan. Bang, kosong aja bang, hitam aja yang ada bang, gelap aja yang ada bang, nggak nampak apa-apa bang. Ya, lihat sekeliling nggak nampak apa-apa. Lantas lihatlah diri kita sendiri. Lihat tangan kita, kaki kita. Nggak nampak juga bang, kakiku, tanganku nggak nampak juga, badanku nggak nampak juga. Berarti kan bukan berarti diri kita nggak ada. Diri kita tetap ada. Kesadaran kita tetap merasakan bahwa ini tanganku masih ada, cuman aku nggak bisa lihat karena tidak ada cahaya. Ya, udah kan? Itu dengan mata terbuka. Lalu coba pejamkan mata, lihat lagi di sekeliling kita. Bang, buka mata aja nggak nampak bang, apalagi pejam mata ya kan. Ya ini tekniknya ini untuk mengenal diri. Tutup mata, lihat di sekeliling kita, nggak nampak juga. Nggak ada apa-apa bang, kosong aja, gelap aja bang. Lihat tangan kita, ya nggak nampak lah bang, namanya tutup mata ya kan, secara logika. Ya namanya tutup mata mana mungkin kita nampak. Tetapi kan bukan berarti tangan nggak ada kan, tangan kita tetap ada. Tetapi kita nggak nampak, tapi kita merasakan tangan kita ada. Itulah sejatinya diri. Itulah sejatinya kesadaran jiwa. Ya, yang merasakan itulah diri, sebenar diri. Nah, itu coba dilatih. Melihat di luar nggak nampak, melihat di sekeliling nggak nampak, melihat diriku pun nggak nampak. Nggak ada apa-apa bang, kosong aja bang. Nah, tapi di sini harus bersih, harus jernih. Jangan gara-gara gelap kita jadi takut. Nanti ada pula penampakan, nanti ada pula hantu blau, nanti ada pula setan. Jangan ke situ pikiran kita. Kalau pikiran udah ke situ ya datang dia. Ya, setan tuh paling suka. Kalau kita udah berpikiran ke situ, kita membuka pintu kegoiban. Mereka akan datang. Makanya orang yang sering diganggu tuh orang yang penakut. Semakin takut, semakin dia ganggu. Ya. Memang di situ rasa kita jadi peka. Kita di situ melihat dengan rasa, melihat dengan kesadaran.
Aku mau lihat, nggak ada bang apa-apa bang. Buka mata nggak nampak, tutup mata nggak nampak juga. Tetapi bukan berarti nggak ada. Itu yang dikatakan fana. Jadi yang selama ini orang bilang fana, 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 seperti itulah fana. Bukan berarti nggak ada. Jadi kalau kita dalam berzikir nafas, dalam berspiritual, kita mencapai yang namanya tingkat fana. Ya, ketika yang wujud hanya Dia, sirnalah diriku. Ya, siapa yang mengenal diri akan mengenal Tuhannya. Siapa yang sudah kenal Tuhannya, maka sirnalah dirinya. Ya, bukan berarti diri itu nggak ada, tetap ada. Tapi eksistensi keakuannya yang hilang. Ya, jadi kita mau mengkategorikan fana itu seperti itu. Aku lihat tidak ada lagi apa-apa bang, tapi aku sadar, aku bisa merasakan, aku bisa memahami. Ya, nah di tingkat tertinggi, kalau dalam zikir nafas itu di level 4, di wilayah fana, kita akan merasakan seperti itu. Yang wujud hanya Dia, kita sadar kepada Dia, diriku hilang, diriku tiada. Tapi bukan berarti nggak ada. Sama halnya tadi, udah gelap bang, nggak nampak apa-apa bang. Aku buka mata karena nggak ada cahaya, nggak nampak apa-apa bang. Ya coba lihat tanganmu, nggak nampak juga bang. Tapi kan bukan berarti tangan nggak ada, tangan tetap ada. Tetapi diri kita tidak terlihat lagi. Makanya bagi teman-teman yang mendalami zikir nafas, yang mencapai spiritual ya, yang dikatakan jiwa, yang dikatakan nafs, yang dikatakan diri, sebenar diri itu seperti itu. Tak berbentuk. Ya, bukan berarti tiada. Tetap ada tapi tak berbentuk. Jadi kalau orang bilang, bang, bisa nggak digambarkan jiwa itu seperti apa? Ya seperti itu. Yang ada hanya kesadaran. Ada nggak lagi tangan di situ? Nggak ada tangan. Ya, sama halnya kita di dalam gelap tadi. Nggak tahu lagi aku bang tanganku bang, nggak nampak. Tetapi bukan berarti nggak ada. Ya, begitu juga kita dalam berspiritual. Jiwa itu kalau sudah diperjalankan oleh Allah ya hanya pandangan saja. Dia bisa merasakan, dia bisa melihat, dia bisa menyaksikan, tapi dia nggak bisa melihat dirinya. Itu yang benar. Tapi kalau kita, bang, saya dalam berzikir nafas, saya melihat diri saya sendiri. Jin korin itu. Hati-hati. Saya melihat diri saya sendiri, bang. Nah, kalau dia berwujud, ada tangannya, ada kakinya, ada wajahnya. Bahkan wajahnya mirip seperti kita, macam kembar. Itu jin korin. Jangan kita merasa aku sudah mencapai kesadaran jiwa. Ya. Jangan sampai kita merasa, wah itu diriku yang sebenarnya. Yang dilihat siapa, yang melihat siapa. Kan bodoh kita ini. Kita lihat diri kita sendiri. Yang dilihat itu siapa? Yang melihat siapa? Kan ada keterpisahan. Dan kita anggap pula itu diri kita. Kan bodoh. Banyak orang yang tertipu di sini. Apalagi kalau ketemu dirinya, diajak ngobrol, diajak bicara, dikasih amalan ini, dikasih amalan itu hati-hati, jin itu. Ya. Itu jin korin. Jangan sampai tertipu. Makanya segala sesuatu yang masih terpandang, terlihat, berbentuk, berwujud, ada rupanya, jelas bukan Allah. Karena yang kita tuju yang bukan apa-apa. Ya. Allah itu sifatnya apa? Laisa kamisli sayun. Tak diserupakan dengan apapun. Selagi masih serupa apapun, jelas bukan Allah. Jadi kalau ada yang kita lihat, apapun itu bentuknya, baik dia bentuknya cahaya, jangan tertipu. Jangan kita anggap Allah itu.
Ya, jangan kita berprasangka, wah ini terang cahayanya nih, Allah datang ini. Nah, bodoh kita kalau kita sampai menganggap itu Allah. Ya, apalagi sampai dia bicara, dia sampai ngomong, dia sampai memberikan nasihat ini, nasihat itu. Dan di situ ada bentuk kata-kata. Ya bukan Allah. Allah kok, bahasa Allah itu nggak ada huruf, nggak ada suara. Kalau masih ada suara, masih ada huruf, jelas bukan Allah. Ya, memang wilayah ini agak ekstrim. Bagi teman-teman yang mau mencoba, silakan. Makanya banyak yang bertanya, bang, saya berzikir nafas sebaiknya gelap atau terang, bang? Ruangan di kamar saya itu lampunya saya matikan atau biarkan gelap, bang? Ya, kebanyakan orang kan takut gelap-gelapan. Gak semua orang berani gelap. Ya, kalau benar kita ini masuk pada kesadaran jiwa, seterang apapun di luar akan jadi gelap. Karena kita tidak lagi berkaitan dengan jasad. Ya. Makanya banyak teman-teman yang merasakan, bang, aku masih merasakan diriku, bang. Kakiku masih ada. Tanganku masih ada. Tapi di sekitarku gelap, bang. Nah, sama halnya macam Pak Ibrahim. Dia masih merasakan dirinya ada, tapi dia lihat di sekeliling gelap. Itu sebenarnya sudah kesadaran jiwa. Cuman masih ada kaitan sama jasad. Nah, kalau orang yang sudah naik lagi ke kesadaran yang lebih dalam, dia nggak ada kaitan sama jasad. Nggak ada lagi tanganku mana, kakiku mana, nggak ada. Nggak tahu lagi dia dirinya. Tapi kesadarannya ada. Ya, itulah sejatinya kusuk. Sama halnya seperti ini. Kalau secara logika, kita lagi sibuk main HP. Istri kita di sebelah kita ngajak ngobrol nih, tapi karena kita terlalu kusuk pada HP, apa yang istri ngomong padahal dia di samping kita nggak dengar. Kamu dengar nggak? Ai cakap tadi, kata istri kan. Coba kamu cakap apa lagi? Ulang lagi, saya tak dengar. Tadi saya sibuk main HP. Pasti kita akan berkata seperti itu. Kenapa suara dia kita tak dengar? Kenapa suara dia bisa hilang? Itulah sejatinya kusuk. Kita hanya fokus pada satu titik. Sama halnya seperti Pak Ibrahim. Saya biasanya lihat ada, bang, cahaya masuk, bang, dari tetangga sebelah. Tapi ketika saya sholat, cahaya itu hilang, bang. Itu tandanya kita kusuk. Hilang dia. Sama halnya kalau orang fokus pada satu titik, dia nggak akan lagi melihat di sekelilingnya. Ya. Misalnya kita berkendaraan, kita ngebut nih, speed kita tinggi, kita nggak akan lihat kiri kanan itu apa yang akan terjadi, tidak lihat. Sama halnya seperti kita jalan-jalan, ada orang lewat, kita nggak perhatikan, tidak memperhatikan. Ya, sibuk kita main HP aja, orang lewat sekitar kita nggak tahu, nggak lihat. Itu namanya kusuk pada satu titik. Ya. Jadi jangan dianggap bahwa diri saya pindah tempat karena semua gelap. Tak ada lah macam itu, ya. Tak ada macam itu. Itu namanya trans kesadaran. Awalnya kita dengan kesadaran jasad, pindah dia pada kesadaran jiwa. Ketika pindah kepada kesadaran jiwa, maka pandangan jasad mati. Pandangan jasad sirna. Ya. Mata zohir ini tak nampak lagi, tapi kita sudah melihat dengan yang batin. Transit dia, pindah dia. Nah, jadi dilatih terus. Bagi kawan-kawan, saudaraku, sahabatku, coba tuh, kalau mau kenal diri, buktikan. Ya, duduk di sebuah ruangan yang gelap, tak ada sedikit pun cahaya. Duduklah di situ, pandang sekeliling kita, tak nampak apa-apa, bang. Pandang lagi diri kita, tangan kita, kaki kita, tak nampak juga, bang. Tapi kan bukan berarti tak ada. Ada tak tangan kita di situ? Ada tangan kita. Kita bisa merasakan tangan kita. Tapi kenapa tak nampak? Ya,
Sejatinya yang merasakan, yang menyadari, yang sadar itulah diri. Jadi jangan dicakap jiwa itu berwujud seperti kita. Ya, banyak orang tanya tuh, bang, jiwa seperti apa bentuk dia? Mana ada bentuk? Kesadaran itulah jiwa. Yang merasakan, yang menyadari, yang mengetahui, yang menyaksikan. Ya, itulah yang dibilang kesadaran. Itulah yang dikatakan diri sebenar diri. Jadi mudah saja kita mau mengenal diri itu, tak susah-susah. Kenali dulu. Oh, udah kenal. Ketika kita diam, makanya banyak orang dahulu sering kata banyak-banyaklah bertafakur, ya. Bertafakur ini adalah orang yang berdiam diri, banyak-banyak diam di kamar. Cari ruang yang sepi, ruang yang kosong, berdiamlah di situ. Agar apa? Agar kita mengenal. Kita sudah diam nih, tak ada apa-apa, tak ada kehendak apa. Masuk bisikan. Sudah, tak usah kau lanjutkan. Kau sudah takut, hentikan saja. Macam-macam. Bisikan-bisikan itu harus kita kenali lagi tuh. Itu suara siapa tuh? Nafsu kah? Bisikan setan kah? Ego kita kah? Hati nurani kah? Nanti kita akan bisa membedakan. Kita kenal satu persatu. Ya. Takut pun ada bisikan itu. Gelap kita. Tiba-tiba takut pula kita ada setan. Takut pula kita ada hantu. Yang membisiki ketakutan itu ada suara dia tuh. Ada bisikannya. Cuman kebanyakan kita menganggap diri kita yang takut. Padahal ditakuti sebenarnya. Ditakut-takuti sebenarnya. Karena ada bisikannya tadi. Ya. Kenali. Makanya dalam berzikir nafas itu kita berdiam diri, tak boleh bergerak. Ya. Kenapa? Biar kita kenal. Yang hendak bergerak ini siapa? Ya. Makanya kita harus diam seperti patung, tak boleh bergerak sedikit pun. Agar apa? Agar masuk pada jiwa. Ya. Agar kita kenal bisikan-bisikan di dalam diri kita. Siapa nih yang cakap nih? Ya. Jadi bagi saudaraku, sahabatku, kalau betul mau mengenal diri, dicoba tuh. DN lah di ruangan yang gelap. Ya. Tutup semua jendela, lubang angin, apa semua yang berkaitan dengan cahaya. Tutup, jangan setitik pun ada cahaya. Coba. Memang ekstrim ini. Takutnya luar biasa. Banyak orang yang takut, banyak orang gak kuat. Nah, kalau kita gak lurus, di sini gangguan sering datang. Terpikir kita, wah muncul pula setan nanti, muncul pula hantu belau nanti. Betul muncul. Karena apa? Kita sudah membuka pintu. Makanya yang sering diganggu itu orang yang penakut. Orang yang sering berprasangka tentang mereka. Tapi kalau prasangka kita fokus aja kepada Allah, aku hendak berzikir padamu ya Allah. Aku hendak mendekat padamu ya Allah. Aku hendak belajar DN ini betul-betul ya Allah. Gak ada niatku macam-macam. Gak ada itu yang namanya kita kepikiran setan, hantu, segala macam, tak ada. Ya. Jadi kembali kepada diri. Makanya kita itu sebagai orang beriman, kesadaran itu sangat penting. Kalau kesadaran kita aktif, kesadaran kita kuat kepada Allah, tak ada tuh nampak ini, nampak itu, gangguan ini, gangguan itu, tak ada. Kenapa selama ini banyak orang diganggu, banyak orang diusik? Karena apa? Mereka sendiri yang cari penyakit, mereka sendiri yang berpikiran ke situ. Ya. Jadi untuk Pak Ibrahim, semoga penjelasan saya ini terpahamkan, jadi ngerti. Yang Pak Ibrahim rasakan itu maknanya kusuk, maknanya fokus pada satu titik, pada satu kesadaran, sehingga yang di sekitar kita jadi hilang, jadi sirna. Ya. Jadi dilatih terus, dikenali terus. Ya. Nanti sama seperti dalam DN. Makanya banyak teman-teman dalam DN itu merasakan seperti ruangan tadi yang saya bilang.
berada di suatu ruangan yang gelap gulita, tak ada bawah, tak ada atas, tak ada kiri, tak ada kanan, hampa tanpa tepi, ya kan? Kosong aja, gelap aja. Ngapain aku di sini? Ya, banyak yang bingung tuh. Ngapain aku di sini nih? Nah, itulah sebenarnya diri itu. Kenali, ya. Jadi mudah-mudahan nanti terpahamkan. Bagi yang belum paham, diulang-ulang. Praktekkan apa yang saya bilang. Insya Allah dapat nanti ilmunya, ya. Karena wilayah ini wilayah penyaksian. Kalau hanya dengar cerita saja, dengar ceramah saja, nggak akan paham. Harus menyaksikan sendiri, harus merasakan sendiri, baru paham, ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.